Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, selalu bersuka cita dan penuh semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita masih bisa berjumpa pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 26 Oktober 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semoga pimpinan Roh Kudus-Nya menolong kita untuk menerima dan mendengar sabdanya. Pagi ini mari kita mengingat firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setia. Cory McBride adalah seorang ibu setengah baya yang tinggal di sebuah desa terpencil di Irlandia. Di daerah itu komunitas orang Kristen tidak banyak, tetapi Cory selalu rajin mengajak beberapa tetangganya untuk senantiasa bersekutu di gereja kecil mereka yang ada di atas Bukit Karang. Sore itu menurut rencana akan diadakan persekutuan. Seperti biasa, Cory datang terlebih dahulu untuk membuka pintu gereja, menyiapkan buku nyanyian, dan mimbar serta membuka penutup organ untuk mengiringi lagu. Kabut tebal membuat sore itu begitu pekat. Tidak lama kemudian hujan pun turun, angin utara yang berhembus sedemikian keras, membuat suasana menjadi begitu gelap dan mencekam. Cory tetap meneruskan persiapannya dengan menyalakan lampu depan dan di dalam gedung yang nantinya akan dipakai kebaktian. 1 jam berlalu, ia menunggu para tetangga pun untuk datang di gereja, tetapi mereka tidak juga datang. Ia mulai membuka buku nyanyian dan bernyanyi sendiri. Tanpa disadari sudah 2 jam berlalu. Mereka belum juga datang. Sampai akhirnya ia menghabiskan waktu 3 jam menyanyikan lagu-lagu pujian di dalam gedung gereja itu. Tidak ada juga seorang pun yang datang. Cory mengakhiri lagu terakhirnya dan menutup malam itu dengan berdoa sendiri. Ia tidak lupa mendoakan para anggota persekutuan satu persatu. Ketika jam menunjukkan pukul 21.30 malam, hujan mulai reda. Ia pun pulang. Sesampai di rumah ia bisa tidur dengan pulas, dengan lega, sebab ia menghabiskan waktu beribadah sendiri, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan hikmat, berdoa dengan teduh dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Ia sama sekali tidak menggerutu karena tidak ada satupun tetangganya yang datang ke gereja. 2 hari kemudian ketika penduduk di sana sedang melakukan kebaktian di gereja, mereka kedatangan rombongan pejabat negara dalam kebaktian itu. Melalui pendeta, para pejabat menanyakan apakah ada warga yang melakukan aktivitas 2 hari sebelumnya pada waktu malam hari di dalam gereja ini. Dengan nada gemetar, Cory berterus terang menceritakan aktivitasnya, menyanyi di gereja hingga pukul 21.30 malam itu. Yang mengejutkan, pimpinan rombongan pejabat negara kemudian menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas apa yang dilakukannya itu. Apa alasannya? Nyala lampu gereja di atas karang malam itu membantu sebuah kapal tanker pemasok bahan bakar untuk Irlandia terhindar dari kecelakaan menabrak karang di atas hujan angin di tengah kegelapan malam itu. Setelah lampu mercusuar mati karena badai, dan atas jasa-jasanya Cory dinobatkan sebagai pahlawan negara. Sebuah kesetiaan yang ditunjukkan Cory membuahkan berkat yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kesetiaan sangat bernilai di hadapan Tuhan. Namun apa daya, tidak banyak manusia yang sanggup untuk setia. Banyak yang meninggalkan kasih mula-mula. Banyak yang setia hanya pada waktu-waktu tertentu saja dalam pelayanan. Apalagi jika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, banyak yang akhirnya menyerah dan undur dari pelayanan.
Ketika memasuki pelayanan dan ia menghadapi situasi yang sama sekali jauh dari harapannya, tak ada hal lain yang dapat dilakukan, menyerah. Namun Kori bisa saja menyerah, sebab setelah menunggu berjam-jam, tak ada satupun yang datang. Bisa saja ia memilih pulang. Daripada sendirian di malam gelap, hujan dan angin yang menakutkan. Namun Kori tetap bertahan dalam situasi itu. Ia malah menggunakan malam itu dengan syahdu bersama Tuhan di dalam pujanya. Saudara sekalian, kesetiaan adalah dasar dalam membangun kebersamaan dan cinta dalam aktivitas hidup kita manusia di bumi. Dengan kesetiaan, setiap pihak akan merasakan betapa mereka bisa saling dikuatkan. Mereka bisa saling menopang. Mereka bisa saling bergandengan tangan untuk bertumbuh bersama. Tanpa kesetiaan, suatu ikatan akan menjadi rapuh. Cepat atau lambat akan menjadi rusak, putus, bahkan berdampak buruk dalam komunitas. Demikian juga dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia selalu setia kepada kita. Sedikit pun ia tak pernah ingkar janji. Memelihara, menopang, mendampingi, menyelamatkan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Maka tunjukkan pula kesetiaan kita kepadanya melalui pelayanan yang terus-menerus kita abdikan baginya. Bahkan semakin hari semakin solid. Berjuang bersama membangun persekutuan. Tidak kendor oleh lingkungan dan tidak mundur oleh halangan. Percayalah saudara sekalian, Tuhan sangat mencintai orang yang setia. Dia sangat menghargai setiap kesetiaan umat-umatnya. Semangat yang menyala dalam diri kita bisa menjadi suluh bagi orang di seputar kita. Sehingga akhirnya orang bisa melihat terang Tuhan melalui diri kita tanpa kita sadari. Maka tetaplah setia. Saudaraku, kesetiaan pasti selalu membawakan buah yang manis. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Mengingatkan kami untuk tidak menyerah, tidak patah semangat, terus melayani dalam kesetiaan, terus melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsi kami masing-masing dalam kesetiaan. Meskipun berat, bahkan ketika kami ada di dalam situasi yang kami sama sekali tidak sukai. Tapi tolonglah kami ya Tuhan untuk setia. Pimpinlah kami supaya kami dapat belajar menjadi umat-umat-Mu yang setia kepadamu, setia kepada pelayanan, setia di dalam hal apapun juga, dalam menata kehidupan kami bersama, baik dalam persekutuan maupun di tengah-tengah keluarga, agar kami tahu bahwa Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan untuk inspirasi firman-Mu pada pagi ini. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Agar suluh yang kami tampilkan, yang kami tunjukkan, dapat menjadi terang bagi banyak orang untuk datang kepadamu, menyaksikan, mengalami setiap berkat-berkat pemeliharaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap setia. Hamba-Mu ingin berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, bantulah, tolonglah, topanglah untuk mereka selalu setia kepadamu dalam segala persoalan hidup mereka. Mereka tidak akan menyerah dan undur, tetapi tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah kami bersama-sama menikmati buah-buah dari kesetiaan yang selalu berbuah manis seperti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini untuk beraktivitas. Biarlah kami dapat merasakan kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.